Woi, sahabat mesra yang di rumah aja, di rumah selingkuhannya, di rumah pacarnya, di mana aja lah. Malam ini kita ketemu lagi dengan ini idola nih, idolaku. eh Rockstar Om Bulls. Wah, Om Bulls. Sehat bro. Ya, sehat. Panggilnya Om apa Dek Bulls? Kemarin ngomongnya Dek Bulls ya. Dik, kan. Apa kabar Om? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan bersyukur. Sehat, aman dan tentram. Yang nggak sehat Pipis kantong, lancar ya? Pipis lancar, pipis lancar. tipis lancar. Yang nggak lancar dong. Sama kalau gitu sih kalau dapat acara. Saldo yang bermasalah saldo kita nih ya. Satu udah 0,0 nih. Ombul, Ya, eh Ombul sih kan rockstar nih yang wih yang rockstar. Rockstar. dari zamannya dari zamannya sampai sekarang nih Ombul. Nah, dan eh beberapa bulan ini masuk masa pandemi lah ini. Ini mulai sangat produktif nih Om. Kemarin ada workshopnya Kausa betul ya? Ya, Kemudian Super Glad juga ya. ya. Terus bikin konten sekarang cabul, wih catat. Oh by the way selamat ya atas episode pertamanya ya Bang. Thank you bro. Sama Jimmy Dapster kemarin ya. Ya, episode pertama bareng Jimmy. Itu ngobrolin aib ya kayak. Itu dia. Gara-gara dia. Ngobrolnya aib terus ya. Itu harus persekian persen dikeluarin nih aibnya. Belum semuanya ya berarti itu ya. Ombul, cerita dikit dong tentang bagaimana Om Bulls menjaga produktivitas di masa pandemi dari awal. Sempat Ya, kemarin mainan ini ya Om ya, apa aquascape segala ya. masih tuh. Ini Wih. Ini habis podcast bikin ini. Oh gitu. Orderan apa ini? Enggak, awal-awal masih buat hobi dulu, tapi kalau ada yang mau order, monggo-monggo aja. Gas. Ambil cerita dong Omul buat sahabat mesra. Jadi sorry sebelumnya ini mesra. So ini namanya mesra menikmati senja bersama Yuda Mahesa. Setiap Jadi, hari. awal-awal masa pandemi itu memang berat ya. Dalam arti gue juga boleh dibilang lumayan di rumah aja, mengikuti saran dari Mbak Natswa. Gitu. Karena disuruh di rumah katanya. Ya udah akhirnya sampai ngikut deh tuh nyanyi yang hanya bilik bambu tempat tinggal kita. Ikut nyanyi di situ. Terus abis itu kayak nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba gue kayaknya harus punya kesibukan. Kesibukan awal tanpa sengaja, gue malah bikin Strong Ink. Strong Ink itu proyek gue dengan EKSID, dengan Arif Blingsatan, dengan Bu Uk Startel Junior sama Ozom Topi Jerami. Bikin lagu yang judulnya sampai kita berjumpa lagi. Dari bikin Strong Ink, gue akhirnya merasa, ini berarti sebenarnya bisa nih rekaman di rumah nih gitu. Pada saat itu gue menghubungi anak-anak Kausa, tapi ternyata kan ada PSBB. Sedangkan anak-anak Kausa posisinya di Cimahi, gue di Jakarta, jadi kayaknya untuk berhubungan rada susah kalau mereka datang ke Jakarta. Akhirnya gue memanfaatkan itu dengan ya udahlah Superglad aja yang di Jakarta. Meeting dengan anak-anak Superglad, gue bilang bikin materi yuk baru atau apalah gitu segala macam, kita rilis aja. Ya udah dalam waktu 2 minggu jadilah si mini album Rockaholic Revival. Yang memang singlenya judulnya Nusantara. Jadi yang gue lakukan adalah kesibukan yang gue suka. Kayak misalkan bebersih rumah, bebersih kebun, ya kan. Ya gue ngelakukan kesibukan supaya gue gak stres-stres amat. Kalau di rumah mulu kan PR. Tadinya gue tiap hari kerjanya ngelapin motor aja, sampai kaca spion yang ada cap jarinya gue lapin sampai bersih. Gak ada kerjaan. Motor udah bersih, dilapin lagi, kayak gitu-gitu. Ujung-ujungnya, nyari kesibukan, dari mulai kesibukan musik, sampai ada kesibukan yang hobi gue. Ya asal muasal sampai main aquascape awalnya. Aquascape dari yang cuma iseng-iseng karena mengisi waktu, tiba-tiba di endorse sana, di endorse sini gara-gara Erik juga.
Chris Kamti ya itu ya. Erik disupport sama Danlet System, gua komen, lu mau nggak? Mau, jadi disupport sama Dan. Mau nggak mau, gue jadi serius. Pakai alat-alat yang mahal yang kalau secara pribadi gua untuk beli, kayaknya belum mampu gitu. Tapi kalau disupport pakai alat-alat bagus, sayang kalau gue bikinnya ngasal. Jadi gue pelajarin lah, buka YouTube channel, buka ini caranya, ya udah. Dari situ kan mau nggak kerasa. Satu akuarium gue bongkar aja tuh tiba-tiba udah setengah hari. Gitu. Nah akhirnya dari situ gue nggak menemukan kejenuhan walaupun di rumah gitu. Keluar ya pasti makan, beli beli tanaman buat aquascape-nya, beli ikan, beli segala macam. Ya gitu-gitu doang. Sampai akhirnya baru belakangan ini habis Lebaran kemarin, anak-anak Kausa datang ke Jakarta, pas momennya untuk bikin workshop. Mumpung Baru hajar. bikin. Kita workshop aku deh, gini-gini segala macam ya. Udah. Jadi buat gue akhirnya masa pandemi ini nggak berasa, buat gue nggak kerasa banget tiba-tiba, udah mau kelar nih corona nih gitu. WHO kayaknya udah mau kalah nih. Jadi tetap ini Om Bul ya. Maksudnya ketika kemarin Om Bul awalnya bikin kolaborasi bareng yang kemarin sempat aku tahu sama Arif Kesatan juga itu ya tadi yang Om Bul bilang. Kemudian itu jadi apa ya? Kan banyak sekarang dari kita nih yang tetap ya gini, perbedaan kreatif sama kepepet tuh sekarang jadi beda tipis ya mulai di masa pandemi ya. Kepepet akhirnya kreatif gitu ya kan sih. Tapi kalau memang itu jadi salah satu program dari kemunculan Super Glad berapa bulan terakhir sebelum pandemi itu, memang ada program mau bikin single lagi atau memang ini muncul aja tiba-tiba dari kondisi pandemi? Memang ada program untuk bikin mini album. Malah programnya bikin album, tapi ternyata kalau bikin album kan makan waktu yang lumayan lama. Jadi dalam 2 minggu, lagu yang udah jadi ada 4, itu aja yang dirilis. Jadi gue langsung kejar bikin liriknya, langsung direkam, dirilis hanya versi digital awalnya. Jadi baru bulan depan kita akan rilis versi fisik, dan itu pun dalam bentuk kaset, bentuk gimmick kaset aja. Jadi benar-benar memang benar kata lu, kepepet dan kreatif tuh sekarang susah banget. Nah ini mengkreatifkan hal yang kepepet jadinya. Mengkreatif hal kepepet ya kan, karena kondisi memang ya, tapi memang jadinya nggak bisa kita pungkiri Om ya, musisi gitu lalu karya-karyanya di masa pandemi ini tambah berkualitas ya nggak sih Om? Menurut Om Bulus gimana? Mau nggak mau, karena kan dia di rumah aja. Mungkin tapi kadang-kadang ketika di rumah aja tapi jenuh, akhirnya nggak nemuin mood juga kan, karena musisi menurut gue butuh mood untuk bikin lagu. Kayak gue aja kemarin untuk bikin lagu anjing butuh mood banget gue. Gimana caranya gue dapet mood? Ya lagu Nusantara gara-gara Aquascape jadinya. Ternyata ada tumbuhan ini yang ada di Kalimantan, dan itu harganya puluhan juta bahkan di luar negeri. Di kita harganya cuma berapa ratus ribu. Oh ternyata ini cuma. Nah, jadi gue dari situ berpikir bikin lagu tentang Indonesia. Ternyata Indonesia ini beragam. Karena gue nggak terlalu, bukan orang yang nasionalis, soalnya gue nggak terlalu nasionalis. Nasionalis gue cuma satu terjadi untuk Indonesia ketika Susi Susanti dapat Olimpiade, itu gue nangis. Itu rasa gue untuk Indonesia. Sisanya gue nggak terlalu mikirin, tapi ternyata pas kemarin gue main aquascape, ternyata banyak ragam-ragam tanaman floranya di Indonesia yang memang di luar negeri mahal. Nah, akhirnya gue bikinlah si lagu Nusantara kayak gitu. Nah, moodnya dapet kan kayak gitu segala macam. Terus nostalgia gue cerita tentang masa dulu kita. Itu terjadi gara-gara tiba-tiba gue di rumah doang. Coba dulu masih bujangan. Wah, jam segini mah gue udah jalan-jalan nih. Udah kagak lihat kiri kanan udah. Misalnya jalan pun bentai pada saat itu ya kan gitu. Udah merah mata semua ya. Jadi hal-hal malah membuat gue dapetin inspirasi untuk bikin lirik. Padahal sebelum-sebelumnya untuk bikin lirik Super Glad jujur gue buntu. Gitu. Jadi pas kemarin malah gue dapetin lirik-lirik yang buat gue fresh buat gue pribadi. Kalau Kausa, gue sudah ada banking lirik yang banyak ketika gue sempat menghilang. Gue sempat nulis tuh ratusan tulisan yang pernah gue tulis. Nah, jadi untuk Kausa gitu ya. Nah, Kausa udah ada bankingnya, Super Glad belum ada. Tapi susah nggak sih Om membedakan? Maksudnya Om Bulus kan ada di 2 band dengan, aku rasa genrenya agak berbeda ya.
susah nggak sih mengadaptasikan itu, seorang Buluk di Superglad dan seorang Buluk di Klausa secara semuanya ya, instrumen apa Nah, yang jadi yang sangat bingung gue itu awalnya yang gue bingung kan justru masalah teknis sebenarnya. Pertama, Oke, teknisnya gue gimana ya? Superglad itu mainnya di drop D, Kausa di drop C. Beda tuning, beda ukuran senar, beda efek sound effect dan segala macam. Gue mikirin teknis tadinya. Ternyata teknis itu paling gampang untuk gue jalanin. Hanya tinggal gimana caranya gue main dengan dua gitar yang berbeda, dua settingan yang berbeda, tapi lama-lama gue mau nggak mau terbiasa. Yang PR-nya adalah mood ketika kita bikin lagu. Jadi waktu gue bikin buat Superglad, mau nggak mau gue harus nggak dengerin genre yang dark, genre yang metal banget, genre yang ya, suram. Karena mau nggak mau yang gue nggak akan, terganggu ya? gue nggak mau gue akan terbawa suram nantinya gitu. Sedangkan si Superglad dengan namanya aja udah selalu super senang gitu. Jadi mau nggak mau gue harus fun di si Superglad. Begitupun ketika gue bikin Kausa, gue nggak bisa tuh dengerin lagu-lagu punk rock yang ceria, yang kayak yummy yummy punk rock deng 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 deng. Gak mungkin gue dengerin kayak gitu-gitu. Nah, mau nggak mau gue harus dengerin punk rock pun, dengerin yang punk rock yang memang marah kayak GBH, kayak City Riot, City Riot, Take My Red, gitu-gitu. Mau nggak mau. Nah, yang PR-nya kemarin itu kita sebenarnya lagi dalam rangkaian tour Superglad versus Kausa. Itu berjalan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali harusnya. Itu. Jawa Barat sudah jalan 3 titik. Harusnya kita jalan lagi itu setelah bulan puasa, tapi gara-gara si COVID ini jadi kusut berantakan, jadi mundur. Dan nggak tahu mundurnya kapan ya akhirnya? Nggak tahu. Jadi tadinya tuh kita kerjasama dengan Star Cruise Clothing. Hah? Mereka yang sponsori kita untuk jalannya tour Superglad versus Kausa. Nah ini awal pertama di Cianjur dan Bandung itu gue bener-bener PR banget. Jadi Kausa main duluan. Setelah Kausa hanya ada jarak satu band, Alone Atlas waktu itu. Nah, gue cuma nungguin Alone Atlas, abis itu gue harus naik lagi dengan si Superglad. Lu Secepat bayangin itu jadi merubah diri itu secepat itu? dari gini, ya kan? Dari Oke. gini, jaket kulit dan segala macam, tiba-tiba lu Iya. harus rapi, klimis, atau nggak lu pakai topi gini. Nah, jadi udah gitu di panggung dari yang lu serius ngebahas tentang apa, tiba-tiba naik sama Superglad, "Oi coy," gitu-gitu kan. Jadi berbeda. Nah itu, gue pertama kali waktu Cianjur itu gue sempat pas kelar main sama Kausa, gue minta ke mobil, gue ke mobil dulu deh. Gue di mobil tuh nontonin film Dono gitu-gitu. Untuk merangsang itu ya? Untuk Untuk merangsang merasakan supaya gue fun naik nih ya? harus gue nontonin Iya, Mr. B gitu. kepribadian ganda itu, Om. Iya, gue buat Kausa dan Superglad itu 180 derajat antara gue di Kausa dan gue di Superglad. Attitude beda, Betul. fashion beda, bahkan lirik berbeda, total semuanya berbeda. Harusnya makanya nih kumis gue masih tipis kan karena kemarin abis syuting sama Superglad. Jadi kumis Ya. gue cukup. Nanti kalau sama Kausa berengos lagi nih. Tempelnya Om, tempelnya kayak Asumi gitu. Bikin itu deh pakai Firdaus. Tapi ngomong-ngomong beberapa bulan terakhir kemudian semua kontennya Om Bul di sosial media atau di YouTube gitu dengan siapapun nih selalu ngomongin tentang nostalgia ya kan. Ini ada apa sebenarnya? Maksudnya eh, euforia itu harus dibangkitkan dulu untuk mencapai kenakalan abadi atau Jadi itu nggak sengaja sebenarnya. Mungkin orang banyak yang pengen tahu masa masa sekarang juga masih muda sih, tapi masa muda dalam masa menolak muda tua. masa muda zaman gue dulu banyak yang pengen tahu, banyak yang kepo mungkin hanya dengar sepintas lalu kalau dulu gue gini, dulu gue gitu gitu. Jadi pengen dengar langsung dari gue. Yang sebenarnya pun mungkin yang mereka dengar tuh ada bumbu-bumbunya, nggak gitu-gitu amat yang terjadi sebenarnya. Nah, jadi gue aja sekarang punya ada 3 channel YouTube yang gue
punya pribadi. Pertama Cabul, itu sendiri memang acara talk show gue. Kedua, gue punya channel musik namanya Jamming Box, baru mulai jalan dan baru akan tayang lagi. Jamming Box sudah tayang episode perdana, trial, episode kedua nanti ada lagi. Nah, habis itu gue punya channel yang setan-setanan, mau syuting lagi tanggal 17, namanya Soket. Gitu. Ini apa lagi ini yang dibahas soal setan? Dari yang nyata sampai nggak nyata dibahas semua ya. Jadi ada 3 channel. Yang channel setan ini, channel yang boleh dibilang channel setan yang mungkin masih jarang kali ya. Dalam arti gini, si Soket ini ngebahas tentang hal yang misalkan kata orang setempat itu serem. Buat gue pribadi, serem itu ada di mindset lo. Ketika lo nggak takut, maka serem. Nah itu yang pengen gue bangun di si Soket gitu. Tapi kisah nyata itu yang besok mau dibahas di Soket. Udah tayang belum ya? Soket baru episode 1 kemarin. Abis itu sama, baru episode 1 tayang pandemi. Kan kusut lagi. Jadi baru syuting kita tanggal 17 besok, rencananya di villa di Puncak. Soket itu gue berkolaborasi sama Apang Gasjon. Oh, apa? Iya, kemarin aku sempat kontak-kontak Gasjon, pengen ngobrol-ngobrol juga tuh, cuman belum balas-balas. Jadi gue akan berkolaborasi dengan dia. Jadi ketika orang kayak tadi lo tanya kenapa membahas masa-masa dulu dan segala macem, mungkin orang penasaran pengen tahu masa dulu gue. Jadi sampai Jimmy yang udah tahu pun dengar cerita itu ketawa lagi gitu loh. Iya, makanya beberapa kali muncul di Gasjon ya kan, muncul di semua kan tentang dan banyak ya yang aku lihat, wah ini apakah ini salah satu trigger untuk membangkitkan semangat kenakalannya, tapi menjadi positif gitu ya kan. atau ini apa sih ini gitu ya kan. Bangkitnya kembalinya si rockstar. Ya kan. Harus dibumbui dulu dengan nostalgia ya kan, dari apa mainan burung berjudi dan segala macamnya. Ya makanya orang pengen tahu hal itu karena gini, mungkin jarang ada orang yang pernah mengalami hal seperti gua. Dalam arti gue bergaul dari mulai yang sangat jet set sampai orang yang punya pesawat pribadi pun gue kenal, dan gue bergaul sampai ke tukang sampah gitu. Jadi dari yang hal itu mungkin orang pengen tahu juga, terus pengen tahu tentang kehidupan gue zaman dulu yang penuh dengan hura-hura dan segala macem. Nah, hal itu mungkin jadi bahan buat orang untuk pengen tahu. Gue sih sharing itu, menceritakan itu supaya orang-orang juga tahu bahwa ada hal mana yang baik, mana hal yang buruk gitu. Jadi dia tahu mana yang buruk, nggak usah diikutin. Nah kan jadi sharing gue kan bermanfaat gitu. Edukasi lah pada akhirnya ya, karena memang. Tapi itu bumbunya jadi tergantung nih Om yang ngedengar sama ngelihat, ngeresapinnya, wah gue ikutin aja nih. Om Bulls kayak gitu nakalnya gitu ya kan. Atau yang wah itu kali gitu kan. Bandel dikit-dikit boleh lah, dalam arti sebelum lu ingin ke jalan yang lurus, belok-belok dikit nggak masalah lah, asal jangan belok banget. Iya, belok banget gini. Nakal boleh, jahat jangan gitu ya Om ya. Setuju kan? Nah, bicara-bicara tentang produktivitas lagi Om. Kemarin juga Om Bulls bikin kolaborasi sama Melanie, betul ya? Itu sama Melanie Subono tuh recycle lagu dari Cakan M. Itu kan lagu judulnya Indonesia Jaya. Nah, lagu itu tuh terjadi ketika ada korban banjir di Jakarta, di mana ternyata Melanie nemuin keluarga Cakan M yang terkena korban banjir. Nah, ketika tahu ternyata lagu itu milik Cakan M, orang-orang taunya lagu Indonesia Jaya itu adalah lagunya Harvey Maleholo, karena memang dipopulerkan oleh Harvey Maleholo. Dan Cakan M sendiri tidak terlalu dikenal. Dan yang sangat ironisnya, Cakan M sendiri tidak pernah dapat hasilnya dari karyanya. Award ya, apresiasi itu ya. Apresiasi ke sana. Jadi akhirnya Melanie dan gua bekerja sama, dia hubungin gua, Ambul, kita kerjaan lagu Cakan M yuk, gini, nanti royaltinya kita 100% kasih ke mereka. Ayo, hajar. Jadi akhirnya lagu itu kita kerjain bareng, dikerjain sama Dennis Nusi, Dennis kelar lagu, Melanie take vokal, gue take vokal, kita rilis. Pas rilis kembali pandemi juga terjadi. Jadi semuanya kacau beliau. Asli. Kacau biasa.
Itu malah direncanakan sebelum pandemi malam ya? Hmm. Habis Melanie nemuin siapa? Pas banjir itu ya? Iya, jadi setelah itu lagu lagi di mixing, Hmm. sorry, udah di mastering, tinggal rilis, ternyata pandemi. Jadi akhirnya kita jadikan lagu itu tadinya yang rencana video klip atau segala macamnya untuk memang menaikkan Caken M, mau nggak mau kita gabung dengan antara naikin Caken M dan juga ngebantu Indonesia untuk lebih semangat lagi dengan Indonesia Jaya, bahwa Indonesia bisa jaya lagi kayak gitu. Itu pas banget tuh jadi soundtrack hidup di masa-masa sekarang Om ya kali ya. Hmm. Jadi Dan menyentuh. ini juga sih mudah-mudahan orang sadar kalau sebuah karya itu harus kita hargai gitu. Maksudnya kalau bisa buat para generasi gitu, generasi menolak tua, generasi yang mau tua, generasi yang belum tua, Padat gitu. karya. Jadi mereka tahu bahwa kalau lu bisa tahu pergerakan atau roots dari sebuah band, dari sebuah musik, itu akan lebih bagus daripada lu cuma tahu, wah gue seneng Ardhito Pramono, tapi ternyata lu nggak tahu Ardhito Pramono itu senengnya apa. Iya. Dia bisa bikin lagu kayak gitu karena apa gitu. Itu akan lebih bagus kalau lu tahu. Jadi kayak misalkan lu tahu Harvey Maleholo, lu tahu lagunya, tapi lu nggak tahu Caken M. Padahal itu yang pencipta lagunya kayak gitu-gitu. Betul, malah jadi ada tidak utuh informasinya ya tentang sebuah karya itu Om ya. Ya. Dan pengarsipan tuh akhirnya menjadi penting sih Om sebenarnya ya, pengarsipan Nah, karya-karya. sekarang udah ada Wikipedia di Google, tinggal searching, baca sejarahnya aman. Iya, itu Wikipedia nggak pernah salah ya? Ada yang salah kadang-kadang dikit. Tapi secara nggak langsung, so far dari ketikanya 80% bener lah. Iya, 20% asumsi pribadi ya. Om masih motoran masih Om? Masih, cuman sekarang gue udah nggak terlalu yang main custom-custom gitu, lebih kayak main motor-motor klasik. Itu pun baru berencana mau main Astrea-Astreaan. Oh iya, aku Astrean juga tuh. Nah, Penjinak rencana tugas, penjinak tugas. 100. Nah, ini yang ini nih yang lagi rame Om. Sekarang kan banyak nih musisi, selebriti yang lalu berpindah eh, naik sepeda. Nah, Om lu Oh juga ya, pengen naik. Ini kan fenomena yang lagi tren di semua kota ya, Jogja. Jogja juga Om, parah banget. Parah. Gitu. ini yang menariknya. Bentar. Ini baru Cabul baru itu, beli sepeda nih. enggak, Cabul itu studionya di sebelahnya adalah bengkel sepeda. Di mana produser-produser kita semuanya tuh adalah pemain sepeda yang bahkan mereka namain acaranya tuh Pang-orama, anak pang olahraga bersama. Woi. Gitu. Jadi semuanya naik sepedahan. Gue mencoba waktu itu baru berapa kilo udah ngos-ngosan. Jadi gue, aduh daripada gue ngap gara-gara sepeda, akhirnya gue sepedahan nggak ya? Jadi masih ragu-ragu. Jadi ini masih terbengkalai di belakang tuh. 2 sepeda. Sally ya, sepeda lipat ya itu ya? Teli sama belakang dahon belum 3. dibangun. 3. Oh, udah siap Tapi berarti ya untuk masuk ke masa adaptasi dengan bersepeda. Tapi kayaknya sih gue paling tetap ada teman asisten gue yang harus bawa motor gue. Jadi kalau gue capek tukeran. Itu sih bukan bersepeda namanya. Itu personal branding gitu. Soalnya jujur gue belum pernah nyobain sepeda jarak jauh. Dari sini ke warung aja gue capek masalahnya. Ya nggak tiba-tiba langsung 20 kilo gitu juga. Ya 5 kilo kemudian apa kan lagi rame tuh ngelihat siapa si Luna Maya naik sepeda cakep banget Om. Wah, terus Ayu Ting Ting. Wah, Ayu Ting Ting yang cakep bukan sepeda sih. Gue mah kalau rame-rame aja deh. Ngeramein kalau misalkan anak-anak pada sepedahan, yuk ikut. Tapi tetap ada motor di belakang. Kalau gue capek jadi tukeran. Soalnya gue Pakai towing ya. nggak terlalu, nggak apa ya, nggak terlalu hobi bersepeda sebenarnya. Gue lebih senang kalau main sepeda ya BMX sekalian gitu. Bukan yang bukan yang touring jalan gitu, nggak terlalu hobi. Tapi kalau misalkan seru-seru bareng teman-teman, itu kan ada nilai bedanya kan. Nah, itu ayo-ayo aja. Tapi kalau gue capek itu keren gitu.
Tapi itu jadi fenomena positif sebenarnya Om ya, Ya. bersepeda itu. Ya jelas polusi pasti berkurang, kemudian menjaga Mm-mm. imun masa pandemi ini juga, pasti terjaga ya kan. Mm-mm. Terus kebugaran, ya semuanya lah ya yang sehat, yang bagus-bagus. Cuman memang aku nggak tahu di beberapa kota lain memang lalu trennya meningkat gitu ya, Iya, di di Jakarta juga rame semua pada sepedaan. iya, dan itu spare part-nya jadi mahal-mahalan sekarang Om. Iya ya. Makanya itu gue tadi mau ngebangun dahon terus kata temen gue, wah lu bisa 1 juta lebih, 2 juta lebih nih, nggak jadi deh. Terus, bicara tentang ini deh Om, konten podcast-nya konten talk show-nya Om Buluk yang baru, Cabul Ya, itu jadi apa sih, jadi diary of, eee, Buluk atau memang di konten itu nanti secara visi misinya pengen ada yang Om Buluk sampaikan sih ke apa, teman-teman di channel itu? kalau visi misi pasti akan ada yang gue sampaikan. Cuman lebih isinya sebenarnya konten itu hanya talk show gue dengan orang-orang yang gue kenal atau bahkan gue nggak kenal, atau bahkan orang-orang yang bisa menginspirasi orang-orang Ya. gitu. Jadi konten itu juga dibikin gara-gara banyak banget teman-teman yang bilang lu harus punya ini dong, lu bikin konten YouTube dong. Hampir semua teman yang ketemu, lu udah saatnya bikin konten YouTube, lu udah saatnya gini-gini. Oke. Cuman gue nggak punya timnya. Tiba-tiba additional gitarnya Superglad, Adui, yang ngegantiin Dadi di Superglad tuh bilang, gue ada tim nih, bisa bikinin konten lu nih, mau nggak lu? Boleh deh meeting, ya udah meeting lah kita. Meeting ngobrol-ngobrol, ternyata mereka tim kreatif dari production house yang sudah jalan lama, yang udah paten banget ke sistem kerjanya. Jadi gue kerja sama orang-orang yang udah profesional. Jadi serius akhirnya Om ya? Jadi serius akhirnya gitu. Yang gue pikir tadinya orang-orang yang akan ngerjain tuh kita-kita doang yang having fun. Yang gue pikir pakai kamera biasa dan ternyata pakai lampu, pakai clip on, anjing ya gini gue. Properti ya kan, setup-nya. Dengan segala macam. Nah, itu mereka orang-orang yang bersepeda itu tadi Oh, dan itu di studio mereka juga ya, Om ya? di studio mereka di Nook Production namanya. Mau nggak mau lalu catatan si Buluk jadi serius ya? Iya, jadi sampai akhirnya ada bagian yang promo, marketing, aja sampai ke sini emang udah sejauh itu pemikirannya. Harus di bagian konten dan segala macam. Semuanya udah tertata rapi, gue tinggal ngoceh itu aja. Paling meeting apa ngebahas tentang apa yang mau dibahas, siapa bintang tamunya, nanti dari gue coba hubungin sini, kalau mereka nggak bisa, gue yang coba hubungin langsung kayak gitu-gitu. Iya sih, aku rasa memang sudah saatnya lah orang Buluk itu Dek Bulls, kalau di sana panggilannya Dek Bulls sih. Jadi Gitu. Dek Bulls Biar gitu. mudah. Ya biar gemes ya. Jadi sudah saatnya sebenarnya Om, kalau maksudnya berbagi tadi itu ya, berbagi tentang pengalaman proses perjalanan bermusik, kemudian di jalanan, lalu sampai hal-hal yang menginspirasi disampaikan di Cabuls itu ya, Kak. Kali itu visi misi Ya, sederhana betul ya, sebenarnya ya. ya mungkin sedikit bocoran, udah ada beberapa episode yang udah gue take sebenarnya. Episode pertama memang ditayangkan Jimmy dulu karena memang itu lebih kayak mengenang bahwa who the fuck is Buluk? Buluk adalah penyiar gitu. Jadi Jimbo itu di reuniin sedikit lah di episode 1. Udah banyak teman-teman yang udah interview sama gue, ada Eka Anas, ada banyak deh pokoknya nggak bisa gue bocorin. Salah satunya Iya, itu. iya dong, jangan biar pada penasaran ya. Kak. Uh, Nah, Om dibalik semua produktivitas Om Bulls akhir-akhir ini sebenarnya selain pandemi apa sih yang menjadi semangat semangat lain gitu? Semangat apa nih selain tadi itu ya, masa pandemi oke lah kita tadi udah ngobrol masa pandemi orang kreatif kepepet jadi segala macamnya. hmm. Semua itu apa Om? Apakah ini pelampiasan jati diri yang memang ini gue sebenarnya begini atau apa sih? Sebenarnya Dibalik semuanya nggak sengaja terjadi. Kayak yang gue sekarang ini lagi gue sering banget sering banget gue lakukan adalah main aquascape. Aquascape ini berasal dari hobi yang tadinya boleh dibilang kurang kerjaan. Terus tadi kata lo apa tuh berkreasi di saat kepepet, ya kan?
tiba-tiba Aquascape ini menjanjikan untuk sesuatu yang boleh dibilang bisa menghasilkan uang, gitu. Kasarnya kalau gua hanya mengharap dari nge-host, nge-MC ataupun manggung, dari pandemi gini kan PR juga kan, kita nggak ada panggung, nggak ada apa-apa. Akhirnya gua buat, belum gua rilis, ini gua bocorin pertama kali dulu nih. Nanti ke depan itu gua akan bikin namanya Aqua Anak Pang. Aquanya Aqua, Aqua. ya Aqua Anak Aqua Pang. apa? Nah itu gue akan apa boleh dibilang gue menjual perlengkapan aquascape dari mulai tanaman, akuarium dan segala macamnya, lampu dan segala macamnya dengan brand Aqua Anak Pang itu. Karena buat gue nggak sengaja nemu seorang petani jenis tanamannya Buce Palandra. Gue kenal ternyata seorang petani Buce Palandra di daerah Kalimantan yang ternyata dia demen musik kayak gitu. Ternyata gue kenal petani tanaman-tanaman stem plant di daerah Bogor, di daerah Gunung Bunder, yang ternyata bisa ngebantuin gue. Jadi banyak kenalan, banyak terobosan yang tanpa sengaja, gara-gara sebuah hobi yang akhirnya anjing, ini bisa menghasilkan ya kayak gitu. Bahkan seminggu ini, gue tiba-tiba berpikiran pengen ternak cupang. Jadi gini awalnya. Nih gue kasih unjuk ya. Semakin kesini semakin aneh kayak cupang. Besok apa nerak cicak gitu ya kan. Gua pertama tahu ikan cupang itu kan tidak terlalu mahal kan harganya. Paling mahal juga 200.000. Iya, Jadi gue dikasih akuarium kecil ini. Ya kan? Itu sebenarnya akuarium buat nguras. Tapi karena gue pikir nguras mah di ember aja, jadi gue taruhlah ikan cupang. Ikan cupang biasa aja. Gue posting lah si ikan itu ceritanya. Tiba-tiba gue di DM oleh beberapa farm ikan cupang ternama di Indonesia, Beta Jaya, Beta Flag, Ruang Beta Jambi, dan segala macam, yang menawarkan gue, Om, suka cupang? Suka. Saya kirimin ya, gitu. Akhirnya gue dikirimin hampir 30 cupang. Koleksi cupang. Dan yang ini harganya 2,5 juta. Oh ya? Ya. Gua pun baru tahu. Ikan cupang harganya 2,5 juta. Biangnya bapaknya dia itu juara dunia kemarin tahun 2020, harganya 25 juta. Bapaknya. Bapaknya siang ini. Ini masih umur 2 bulan. Kenal Mike Tyson nggak bapak itu? Enggak ya? Kenapa? Kenal Mike Tyson nggak bapak? Gue juga baru tahu. Dan cupang gue yang di atas ini, hampir semuanya premium A. Katanya ya, gue juga kurang mengerti. Jadi gue juga lagi tahap belajar. Cupang gue yang atas ini premium A semua. Ini harganya semua di atas 1 juta. Menurut si tukang yang pada ngirim ke gua. Dari Beta Jaya, dari Beta Flag, dari Ruang Beta Jambi, dan segala macam. Jadi gue pun baru tahu sampai akhirnya gue yang tadinya memperdalam aquascape, sekarang memperdalam ikan cupang. Dari jenisnya, warnanya, ininya. Dari situ gue berpikir, anjir, kalau ternyata ikan cupang bisa jutaan, bisa gue ternak juga nih, bisa menghasilkan uang. Gitu. Iya. Selalu belajar lalu ya, belajar bagaimana menternak ikan cupang gitu ya. Ya, gue sampai googling dan ternyata gampang. Butuh baskom plastik doang loh, nggak butuh kolam. Ikan cupang makannya apa sih? Ada sih peletnya khusus, cuman lu kalau mau gratis lu tinggal ke got nyari jentik nyamuk. Oh iya. Gitu. Dan buat gue hal-hal kayak gini, ketika kita lagi pandemi kayak gini, yang pertanyaan lo tadi, apapun bisa, otak lu bisa berpikir itu bisa menjadi duit. Iya. Bener. Apalagi gue yang sistemnya, gue tuh senang kerja yang gue suka. Kasarnya, ketika pekerjaan yang gue tidak suka, gue tidak menikmati kerjaan, gue nggak enjoy, itu gue akan nggak sama sekali nggak nikmatin. Tapi kalau kayak gini, gue senang musik, gue bisa dapat uang dari musik. Gue senang MC, gue bisa dapat uang dari MC. Gue senang nge-host, gue bisa dapat uang dari jadi pembicara atau apapun itu. Gue senang aquascape, bisa dapat uang dari aquascape. Gitu. Jadi akhirnya gue mencoba sesuatu yang kira-kira nggak buang duit tapi menghasilkan duit. Karena dulu gue senang motor, tapi ternyata gue tidak menghasilkan uang dari motor tapi buang duit. Malah boros. Malah pergi kurangin. Akhirnya. Ya, gue dulu awalnya pas main motor ya, wah kayaknya bisnis motor antik lucu nih. Ngebangun motor ya kan.
Cuman karena gue suka motornya, akhirnya udah dibangun, udah jadi, nggak gue jual. Jadi boros akhirnya. Terus Itu hati-hati sepeda, oh main sepeda begitu tuh. Wah, tambah ini, tambah ini, tambah ini. pasti. Iya. Kalau ikan cupang nggak bisa diapa-apain atau aquascape. Biasanya, oh ini jadi duit nih ya gitu ya. Agar kalau sepeda, wah ini tambahin ini nih, tambahin ini, tambahin ini, jadi boros ya. Oh, nggak mau pasti. Makanya mudah-mudahan aja sih. Kali aja ada yang mau endorse sepeda, mah ayo-ayo aja lah. Yang penting gratis. Tapi Om Bulls yakin Om Bulls, semua yang Om Bulls jalani selama ini secara produktif ini akan berjalan beriringan. Maksudnya gini, musik tidak ditinggalkan pasti karena passion dan rohnya Om Bulls di musik gitu ya, kecintaan terhadap musik. Tapi kayak tadi ada cupang, kemudian ada aquascape dan yang lain-lainnya itu, atau channel-channel digital yang lagi Om Bulls buat ini masih bisa berjalan. Kita nggak tahu Om ya, 2 hari lagi, seminggu lagi semuanya normal, si COVID pulang ke negaranya atau kemana kita nggak ngerti, dan panggung kebuka lagi kan itu harapan kita semua ya, termasuk kita yang di Ya, sini, IO begini kan ya, sedih Om. Nes kita sih, nes. ini pertanyaan yang bagus yang kira-kira beberapa bulan lalu gue ngobrol sama Erik. Jadi Erik sempat WA gue ngomong, bro, ini sekarang kan kita lagi belum ada panggung. Aquascape masih kita urus sendiri, masih aman. Nanti kalau tur gimana ini? Gitu. Terus gue juga, itu dari pertama kali gue pikir, bro, sudah gue pikirkan. Nah, solusinya gimana? Belum tahu. Karena berarti mau nggak mau, ya gue tidak mungkin mengutamakan aquascape ketika gue bisnis aquascape. Gue pasti akan mengutamakan manggung, ya kan? Cuman mau nggak mau kalau memang ini berjalan lancar dan ternyata aquascape gue maju, berarti gue harus punya orang, dalam tanda kutip harus punya asisten yang bisa ngejaga si aquascape gue, si Aquanak Pang itu. Saat ini Aquanak Pang sudah ada, memang sudah ada yang ngurus admin dan segala macam nanti untuk jual beli online-nya sudah ada gitu. So far sih sudah ada gitu. Dia udah mau bahkan ngurus cupang dan segala macam. Jadi buat gue kalau memang nanti ini berjalan, COVID sudah kembali ke negaranya, terus akhirnya new normal sudah nggak ada, adanya true normal, mau nggak mau ya. Yes. Semua ini mau nggak mau gue akan serahkan ke asisten gue kalau misalkan gue harus tour atau segala macam. Yang pasti asisten gue juga kan gue gaji mau nggak mau kan, karena dia ngurus dan dia kalau dibilang dapat bonus malah kalau dia menghasilkan sesuatu. Makanya sekarang ini si asisten gue lagi gue ajarin gimana caranya lu nanam tanaman, gimana caranya lu ngerawatnya. Dia seminggu 2 kali datang ke rumah gue untuk gue ajarin itu. Jaga-jaga kalau sampai nanti ke depannya gue udah manggung lagi, udah MC lagi, waduh, Iya. berantakan. Kayak kita gini Om, misalnya lagi anak-anak pelihara burung gitu ya. Wah, pelihara burung. Nanti aku yakin burungnya begitu event jalan, lupa sama burungnya kan. Ya, lupa sama, kan pada banyak tuh. Wah, sekarang tiba-tiba daftar jadi ojol. Wah, tiba-tiba event jalan selesai. Jadwal hilang semuanya kan gitu ya. Gue aja ini kayak ikan-ikan cupang ini, ada satu farm yang gue bilang, bro, ini sementara gue masih bisa ngurus sendiri. Tapi kalau nanti gue nggak bisa ngurus, gue titip dulu boleh nggak? Boleh bro, titip di gue aja. Makanan gue bayar deh tiap bulannya harus berapa. Jadi mau nggak Iya. mau, kalau misalkan nanti gue harus tur dan segala macam, entah anak buahnya dia datang ke sini untuk ngurus, atau ikan-ikan ini akan gue taruh dulu di tempatnya dia. Iya. Gitu. Kalau ada penitipan bayi, ini ada penitipan ikan cupang. Iya, daripada mati 2,5 juta kan nes gue. Makanya, itu 1 juta kali berapa? 10, ini 10 juta ya Iya, nggak? makanya. Nggak diadu Om ya? Nggak ada judi Enggak, adu cupang. hanya diadu ilahnya aja. Besok ayam Om, pelihara ayam, bikin sambung Gua, ayam virtual. mungkin kalau besok gua akan posting tanaman, ada yang ngirim antarium kali ke gua. Jadi kayak zaman dulu ya, ada apa, sempet rame dan mahal kan tanaman-tanaman itu ya. Apa apa yang zaman-zaman apa, Gelombang udah cinta, tua, itu gelombang cinta. Iya. Besok ayam Om, ayam. Ya, bikin ayam sambung dibikin ayam. ya.
Terakhir Om Bul, yang pengen Om Bul sampaikan sih, buat teman-teman, eee, karena kita di Jogja ini Om ya, maksudnya Om Bul akrab banget lah dengan Jogja dan termasuk teman-teman di Jogja ya, musisi segala macamnya. Ada pengen yang disampaikan sih secara bagaimana sebenarnya menjaga produktivitas, tapi tetap kreatif, tetap positif itu. Ya, eh, tadi mungkin udah ada beberapa yang gue contohin ketika kita ngobrol, tapi mungkin yang lebih spesifik, sebenarnya buat teman-teman semua di Jogja atau dimanapun yang lagi pada nonton ini, produktivitas itu bisa terjadi kalau kita memang, kalau gue pribadi, ketika gue punya mood, gue akan lebih produktif. Tapi kalau gue nggak punya mood sama sekali, itu gue sama sekali mau nggak mau, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak mood untuk bersihin akuarium, gue nggak akan bersihin tuh akuarium. Gue nggak mood bikin lagu, gue nggak akan bersihin tuh lagu. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah menjaga mood itu. Nah, jadi jangan di pikiran yang kita pikirin. Jadi logika belakangan. Menjaga mood. Gimana caranya mood kita selalu senang. Gimana cara ngejaga itu? Masing-masing punya caranya masing-masing ya. Kalau gue ngejaga mood dalam arti gue lagi kesel sama siapapun, gue mengalihkannya mending gue masang akuarium deh. Atau mungkin ada lo yang lagi kesel sama orang, gue kalau kesel sama orang gue pengen ngadu ayam, gue ngadu ayam aja sana gitu. Yang penting mood lu enak-enak aja gitu kan. Gitu. Yang pasti gimana caranya lo ngejaga mood lu tetap fun, mood lu tetap tenang. Itu akan membawa lu untuk melakukan apapun kreativitas lu, apapun yang ingin lu produktifkan, itu pasti akan lebih enak lagi. Jadi usahakan moodnya dijaga, kalbunya dijaga. Moodnya MUUD ya, bukan MUT itu kan ya. Nah, beda juga kalau MUD jadi DUM. Oke, Om Bul, thank you Om Bul ya. Udah Sama-sama bro. ngobrol-ngobrol. Siap. Sehat terus Om Bul. Thank you. Tetap berbahaya, tetap menjadi idolaku. Sehat-sehat Om ya, thank you Om ya. Dadah. Oke, sahabat Pesra, tadi kita udah banyak ngobrol, ngalor ngidul ngetan ngulon dengan Om Buluk Super Glad yang melegenda lah ya, rockstar yang melegenda nih. Semoga menjadi inspirasi teman-teman, semoga mendapat manfaat dari obrolan receh, ringan, dan ngalor ngidul ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe YouTube-nya Sky Entertainment, karena Mesra Show akan hadir setiap 3 hari sekali sekarang, jam 5 sore. Dadah.